Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna min at-tawwabina wa ja'alna min al-mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibba, para abang, ayu keluarga semua yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan badan sehat, kesempatan bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hadirnya seorang hamba, melangkahnya seorang hamba, bergeraknya seorang hamba dari rumahnya ke majelis-majelis ilmu itu akan memiliki pengaruh yang besar bagi dia, akan memudahkan dia untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya. Semoga Allah berkahi kita semua ya. Saya masih ingin menyambung pembicaraan kita pada kesempatan sebelum ini. Pekan lalu kita masih membahas tentang kalau tanda tentang ittiba'ur rasul, tentang keharusan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta pada Allah maka dia akan mengikuti Al-Qur'an, orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul maka dia akan mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, dalam surat Al-Hasyr di pertengahan ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu," kata Nabi. Apa-apa yang diberikan kepada kamu, wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang diberikan kepada kamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka akhadha, maka ambil dia. Wa manahakum, dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa-apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka jauhilah. Nah, dalam sebuah kesempatan Nabi pernah bersabda, dan ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, kata Nabi, izin saya baca, la hasada illa fisnatain. Kita tidak boleh iri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kerangka mengikuti Nabi ya. Kita tidak boleh iri. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki.
Karena ini terkait masalah kebersihan jiwa. Nah, kata Nabi, illa fisnatain, kecuali kepada dua hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh iri ya pada dua hal, kata Nabi. Ya, pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Rajulun atahullahul Qur'an. Satu, kita boleh cemburu kepada orang yang Allah beri dia Al-Quran. Orang yang Allah beri dia Al-Quran. Kemudian fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh cemburu yang pertama pada orang yang Allah beri kepada dia Al-Quran, sehingga dia bisa baca Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, dia paham Al-Quran, gitu kan? Fahuwa yaqumu bihi, lalu dia membaca dan mengamalkan Al-Quran itu ana al-laili, pada waktu yang lama di waktu malam, wa ana an-nahar, dan lama di waktu siang. Itu yang pertama, kata Nabi. Hadis ini sahih, Bukhari, Muslim. Kita boleh iri kepada orang yang Allah beri dia Al-Quran, lalu dia mengamalkannya, dia membacanya, dia berinteraksi dengan Al-Quran itu, tidak hanya waktu habis Isya, habis maghrib misalnya ya, antara maghrib dan Isya dia ngaji, ba'da subuh dia ngaji gitu, tidak. Tapi di banyak waktu, di malam hari dia membaca Al-Quran, di siang hari dia baca Al-Quran. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun atahullahu mala. Kita boleh iri yang kedua pada orang yang Allah beri dia rizki, mala, Allah beri dia harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang kedua, kita boleh iri pada orang yang Allah beri dia rizki, lalu rizkinya itu fahuwa yunfikuhu, dengan rizkinya itu dia berinfak, ana al-laili, di waktu malam, wa ana an-nahar, dan di waktu siang hari. Nah, hadis ini muttafaq alaih, Bang Ayu semua. Muttafaq alaih itu maksudnya seluruh periwayat hadis sepakat ini hadis sahih dia. Ya. Kita dalam hidup ini kan tidak boleh kita iri pada orang, tidak boleh hasad itu. Ya, tidak boleh kita dengki. Tapi kata Nabi, boleh pada dua hal. Satu, orang yang dikasih Al-Quran lalu orang itu selalu baca Al-Quran. Yang kedua, orang yang diberi harta lalu orang itu banyak berinfak. Subhanallah. Ya. Kalau orang yang banyak diberi harta, jelas buat kita, oh enak sekali hidupnya, gitu kan? Karena Allah beri dia kecukupan harta. Mau memenuhi kebutuhan apa saja, cukup dia. Butuh apa saja, bisa dia hadirkan gitu, karena dia ada uang. Tapi ternyata uangnya itu justru dia pakai untuk berinfak, menolong orang, menolong agama Allah, menolong kerabatnya gitu. Satu, kata Nabi, silakan iri pada orang yang seperti itu. Atau yang kedua, pada orang yang Allah beri di Al-Quran, dikasih kita Al-Quran, lalu Al-Quran itu dia baca, tidak hanya malam atau tidak hanya siang, tapi malam dia baca, siang dia baca. Nah, kata Nabi, kalau ketemu orang yang seperti itu, boleh kamu iri, katanya. Masya Allah. Artinya, Bapak Ibu sekalian, orang yang diberi Al-Quran lalu dia berhubungan erat sekali dengan Al-Quran itu, dia orang yang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang istimewa.
orang yang istimewa sehingga patut kita iri pada orang itu. Ya. Nah, ada satu lagi hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan. Tidak sahih. Maaf, derajatnya bukan sahih tapi di bawah sahih, hasan. Ya. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, berkata, berfirman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, Bang. Man saghalahul Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma a'tis sa'ilina, kata Nabi. Ini kata Nabi ya, kata beliau, ini hadis qudsi. Siapa yang Allah sibukkan dia, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, artinya dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, an dzikri wa mas'alati, lebih sibuk ya, lebih banyak dia membaca Al-Qurannya itu daripada berzikir atau berdoa kepada Allah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'taituhu afdhala ma'atis sa'ilin. Maka Allah akan berikan kepada dia, lebih daripada yang dia minta. Disambung hadis ini, kalamallahi ala wa faddala kalamallahi ala sairil kalim ka fadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalam Allah, keutamaan firman Allah itu di atas seluruh perkataan-perkataan yang lain, itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya, dalam hadis qudsi ini. Artinya membaca Al-Quran, orang yang dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran, artinya dia buat jadwal yang lebih dari biasanya, dia sibuk dengan Al-Quran, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada dia lebih daripada kalau dia berdoa meminta, lebih baik daripada apa yang dia minta. Subhanallah. Jadi dua hadis ini, Abang Ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu posisinya mulia sekali. Sampai-sampai kita boleh iri sama orang yang banyak nian baca Quran itu ya. Maka saya senang betul kalau nengok anak-anak, ya, anak-anak kecil tapi hafalan Qurannya sudah banyak. Hafalan Qurannya panjang-panjang, artinya dia sudah sibuk, lebih sibuk dia, punya kesibukan bersama Al-Quran. Mungkin dia main, mungkin dia pegang HP, tapi dia sibuk juga dengan Al-Quran, subhanallah. Nah, orang-orang yang seperti itu patut kita iri ya. Maka kalau lihat siapa ulama-ulama kita, Syekh Ali Jaber almarhum itu ya, Ustaz Amir Al-Faisal misalnya di acara Hafiz Quran itu, kalau ada anak-anak Hafiz Quran itu subhanallah, diciumnya tangannya diminta doa nak Ustaz ya, katanya. Kenapa? Istimewa ya. Nah, Abang Ayu, keluarga semua, sekarang bagaimana kita lebih dekat dengan
Al-Quran ini. Karena ternyata orang yang dekat dengan Al-Quran ini istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selain yang sering sudah kita sebut, misalnya orang yang banyak baca Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa yang banyak baca Quran, kaki Al-Quran itu datang memberi syafaat pada dia, datang memberi syafaat. Nah, yuk di akhir ini sesi terakhir saya cerita tentang maulid, ayat-ayat perintah yang khusus menyebut tentang mengikuti Nabi ya. Yuk kita lihat bahwa ternyata Nabi tadi perintahnya baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Nah, sekarang yang dimaksud membaca Al-Quran, membaca itu di dalam Al-Quran itu seperti apa gitu. Ya. Sama seperti pekan lalu, kita memahami selama ini kalau kata-kata asyhadu itu cuma ikrar baik. Iya kan? Selama ini kita berpikir bahwa asyhadu itu hanyalah sebuah pernyataan tentang apa yang kita yakini, ikrar. Ternyata dalam Al-Quran kata-kata asyhadu itu adalah apa pekan lalu? Yang kedua? Sumpah. Al-Qasam. Al-Qasam itu, sumpah itu artinya pernyataan, ya, pernyataan yang kita yang kita ucapkan, yang kita miliki, pernyataan di dalam hati kita yang diikuti dengan kesiapan menanggung semua akibat dan resiko, kan itu sumpah. Kalau orang bersumpah gitu kan, sumpah pocong berarti. Benar, boleh tak Bu sumpah pocong yuk? Boleh apa tidak? Tidak ketemu. Ya, tidak ketemu apa peristiwa itu di dalam kehidupan, tidak dicontohkan. Ya. Oh, dia berani sumpah pocong, resiko siap aku mati katanya, gitu jadi pocong. Itu namanya sumpah misal ya. Oh, ternyata kata asyhadu dia juga bermakna al-misaq. Misaq artinya janji, ya kan? Pernyataan tadi, kalau sumpah itu pernyataan yang diikuti kesiapan menanggung segala resiko. Kalau misak itu adalah janji seorang, pernyataan seseorang untuk tetap taat setia, gitu kan, atas apa yang dia yakini itu. Tidak akan dia berkhianat, tidak akan dia langgar itu perkataan dia, gitu. Itu kan misak, gitu ya. Jadi Al-Quran bilang asyhadu itu maknanya bukan ikrar. Maka orang selama ini, anak-anak kita di sekolah itu rukun Islam, baca 2 kalimat syahadat, enteng begitu. Karena yang dipikir hanya sekedar berikrar, padahal tidak begitu. Ya, justru kata syahadat itulah yang menjadi dasar tumbuhnya iman yang kuat. Ya, dari ikrar, dari qasam, dari al-misaq itu maka tumbuh iman, fondasi iman yang kuat, ya. Nah, itu contoh misalnya makna. Nah, sekarang yuk balik. Kalau membaca dalam Al-Qur'an itu, yang dimaksud membaca dalam Al-Qur'an itu yang seperti apa? Ya. Ini kita bahas agar kita bisa mengikuti apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti apa kita beriman kepada Al-Qur'an itu. Ya, yuk. Nah, di dalam Al-Quran kata-kata membaca itu ada 3 kata, ya. Membaca, ikra, berikan ya, membaca. Baca itu, ini kita sedang, jadi kata Rasul, apa-apa yang datang dari Nabi ambil. Salah satu caranya ya dibaca. Nah, dalam Al-Quran membaca itu pakai 3 kata dia. Ya, yang pertama wahyu pertama sekali.
Ikra gitu ya. Qiraah gitu. Ikra nih ya. Ini yang pertama. Nanti ketika turun surat Al-Muzammil di wahyu yang ketiga, suruh baca juga. Ya, suruh baca juga di surat Muzammil itu. Surat ke-90. 90 berapa Muzammil itu? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Nah, ini dia ayat yang keempat. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surat ke-73 ya. Tartil. Ini surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Wahyu pertama Al-Alaq surat yang ke 96 ayat 1. Ini ya. Nah, satu lagi membaca dalam Al-Quran itu pakai kata tilawah. Ya. Nanti sesudah turun perintah Iqra, lalu dalam wahyu yang ketiga tartila warattilil Qur'ana tartila, rattala tartila. Nanti ayat-ayat sesudah itu ketika perintah membaca itu lebih banyak pakai kata utslu, yatslu, tilawah gitu. Ya. Jadi tilawah. Yuk kita tengok ya. Kalau ini banyak sekali ayatnya ya, kata-kata tilawah. Yuk kita tengok apa yang diinginkan dari kata-kata ini. Ya, apa maksud dari setiap kata ini? Lalu apakah kita sudah mengerjakannya atau belum? Oke. Yang pertama, baca dalam Al-Quran itu pakai kata ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau ikra wa rabbukal akram. Atau nanti di dalam surat Al-Isra ada juga ikra kitabaka gitu. Baca kitabmu kata Allah. Ya, dalam Al-Isra ayat yang ke 14 atau 15 itu. Oke. Jadi ini artinya baca juga ikra ini. Ya. Ini artinya baca, sama. Tetapi yang dimaksud baca di sini ya membaca teks, membaca tulisan. Tidak diikuti dengan apakah paham atau tidak, yang penting dia baca keluar dari mulutnya, bacanya itu, lafaznya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya udah baca. Gitu kan? Lafaz baca itu saja. Ya, artinya di awal sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, yang penting baca saja dulu. Baca dulu gitu. Ya. Urusan mengerti atau tidak kagak belakangan. Nah, nanti berlaku hadisnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, baca banyak-banyak Al-Qur'an itu, karena nanti dia datang di hari kiamat jadi penolong buat sahabatnya, memberi syafaat buat sahabatnya. Ya, mangqara'a, hadis yang lain, mangqara'a harfa min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Baca Quran, siapa yang baca Quran, siapa yang baca satu huruf dibalas satu kebaikan dikali 10 gitu. Baca alif lam mim berarti 3 huruf 30 kebaikan. Baca saja gitu. Bahkan untuk nanti penghuni surga, di mana letak ketika ada seorang hamba masuk surga, itu posisi kita kagak tidak sama.
Apakah dapat surga yang paling tinggi? Firdaus. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam Jannatul Firdaus. Amin. Surga yang membuat iri para penghuni surga lainnya gitu. Ya. Surga yang tertinggi. Apakah di Firdaus atau di surga yang lain di bawahnya gitu. Nah, Nabi bilang, "Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayatin taqra'uha," kata Nabi. Taqra'uha. Baca Al-Qur'an itu. Ya, baca dia. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dengan bacaan sebagaimana kamu baca di dunia. Fa inna manzilah, di mana posisi kamu? Indah pada ayatin, pada akhir ayat taqra'uha. Indah akhir ayatin, pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi siapa, maknanya dua nih, siapa yang banyak membaca Al-Quran, nanti Allah beri dia tadi ya kemudahan juga dia beri, di mana akhir ayat yang dia baca itu di situ surganya. Itu makna pertama, baca dalam arti letterleks, baca. Nanti ada lagi ulama yang mengatakan maksud hadis itu adalah karena besok tidak ada lagi mushaf, tidak ada lagi kitab di surga, itu tidak ada kitab. Yang ada orang baca Quran berdasarkan hafalannya. Maka ada yang bilang maksud ayat ini adalah siapa yang paling banyak hafalannya maka paling tinggi surganya. Surga itu kan darajat, naik ke atas, ya kan? Satu tangga, misal gitu Pak Baby. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Satu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Naik lagi ke atas. Yang tak hafal doa alam yakun ini lah tertinggal paling tidak dua tangga. Wa ma umiru illa liya'budu. Ayat 3-nya apa? Betul ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Naik lagi gitu kan. Yang tak hafal tinggal. Maka anak yang kemarin yuk hafal anak lebih tinggi dia. 40 tingkat paling tidak. Bagaimana hafal Bang? Itu tafsir kedua. Tafsir kedua dari hadis itu. Iya tak? Mudah-mudahan dua-duanya benar. Mudah-mudahan dua-duanya benar. Artinya yang pakai hafalan juga, yang banyak membaca di dunia bersama mushafnya juga terus seperti itu, ya. Jadi yang pertama dalam Al-Quran perintah baca itu memang letterlexnya, artinya banyaklah membaca. Makanya di bulan Ramadan itu sunnahnya adalah memperbanyak bacaan Quran. Ulama-ulama, baik ulama salaf ya, di bulan Ramadan ataupun para sahabat di bulan Ramadan itu dia stop dulu pembahasan, stop dulu dia mengkaji, yang dia lakukan adalah baca gitu. Ya. Nah, ini yang pertama makna membaca yang disebutkan di dalam Al-Quran. Memang baca nianlah gitu. Ya, memang baca nianlah. Ustaz. Jadi kalau kami tidak bisa baca macam mana Ustaz? Berlaku hadis yang lain. Alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Siapa yang baca Quran dan dia mahir. Mahir itu bagus, baik dan benar. Ya kan? Fahuwa ma'as safaratil kiramil barara, maka dia akan selalu dibersamai oleh para malaikat, ya, utusan Allah yang Maha Suci itu yang memiliki banyak kebaikan. Waladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang dia baca Quran, ya tak tahu tapi ngejo. Bacanya ngejo. Bacanya terbata-bata, bacanya tidak lancar.
ya kan? Payah dia baca. Dalam hadis itu dibilang yaqra'ul huwa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa ta'u. Siapa yang baca Quran tapi dia ngejo, ya tak tahu. Jadi terbata-bata itu kata ulama bisa jadi dari bahasa Arab dia, ya tak tahu, ya tak terbata-bata. Wa huwa syakkun alaih, payah nian ngejo tuh. Apalah ni misalnya, ya tak bang, payah dia ngejo kan. Bis misalnya itu Bismillah, kalau itu paham lah, salah bisa ya tak? Kama arsalna, misalnya itu payah dia ngejonya, kata Nabi falahu ajran, ya selama dia baca, walaupun dia tidak bisa baca tapi dia terus belajar, tidak peduli umurnya berapa, dia terus belajar, ya syakun alaih, payah nih kan, padahal tapi dia terus baca, kan? Falahu ajran, maka Allah beri dia pahala balasan dua kali lipat. Satu pahala membacanya, kata ulama hadis, walaupun yang dibaca sikok 2, 3, 5 huruf gitu, dapat dia pahala sikok 2, 3, 5 huruf itu, dan juga pahala payahnya tak berhenti dia. Sudah tahu payah ngejo, mata berair, mulut ni payah nian, gitu kan? Tapi terus dia baca, falahu ajran, kata Nabi. Jadi, saya dak ada lancar. Jangan berhenti. Ambil keutamaan hadis yang terakhir tadi. Ya kan? Yang penting maju terus, maju. Kita masih muda-muda ini, ya tak? PP berapa PP? 25, 26. Bisa. Terus baca apa lagi? Lancar gitu kan. Ya tak tahu, subhanallah, ya. Itu yang pertama. Jadi baca dalam Al-Qur'an yang pertama pakai kata ini, Iqra, qiraah. Ya. Lalu yang kedua, nanti dalam Al-Qur'an membaca itu pakai kata tartil. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Iqra'ul Qur'an warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca Al-Qur'an sebagaimana kamu membacanya sewaktu kamu masih hidup di dunia. Tadi. Nah, tartil ini apa bedanya dengan Iqra'? Apa bedanya? Hah? Dengan aturan, dengan tajwid. Iya. Tartil itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tajwidul huruf, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Dia penuhi, ya, hak-hak setiap huruf itu, dan dia tahu di mana harus berhenti. Jadi tartil ini baca setiap huruf itu dipenuhi haknya, ya, hak-hak setiap huruf itu dipenuhi. Apa maksud dipenuhi? Dibaca sebagaimana mestinya. Coba yuk dengar ya, yang saya baca ini benar apa salahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa salah? Hah? Salah. Di mana salahnya, Bang? Mana yang benar? Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Bismillah. Ini contoh hak huruf ya. Bismillah itu kan pakai sin, gini ya. Bismillahi. Ada orang yang kepengen kedengaran fasih, dia baca Bismillah gitu. Pakai sa gini. Bismillah gitu.
Satu huruf baik tak dipenuhi haknya, apa yang terjadi? Kalau ini dengan ismu dengan nama Allah. Kalau pakai sin dengan nama Allah. Kalau pakai sa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kalau pakai sa artinya dosa. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan dosa Allah, na'udzubillah min. Nggak, salah artinya. Bismillahirrahmanirrahim, rahim gitu. Saking kepingin dalamnya kan, rahim, jadi rahim. Bukan penyayang lagi artinya. Jadi merdu itu artinya. Rahim, mim itu merdu artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dibaca iyyaka kalau nak cepat-cepat yuk. Ya dah yuk. Nak cepat-cepat tak dibaca lagi ya tu, tak dibaca tasdidnya, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Iyyaka na'budu tu iyyaka artinya dan kepada api aku menyembah. Jadi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kedua, Bang Ayu, perintahnya adalah sesudah Allah suruh perintah ikra, misal gitu ya. Di surat pertama itu perintahnya ikra. Nabi pulang di jalan ketemu lagi sama malaikat, dibaca nun wal qalami wa ma yasturun. Nabi sampai ke rumah minta diselimuti dengan istrinya. Nah, disitulah turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Maksudnya apa? Penuhi hak-hak hurufnya, tajwidul huruf, perindah tajwidnya dan kenali di mana berhenti. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa, gitu Bu. Nabi berhentinya di mana? Innal insana lafi khusr atau innal insana lafi husrin illa. Di mana Nabi berhentinya? Nabi berhentinya di akhir ayat, setiap akhir ayat disitulah berhenti Nabi. Jadi kalau kita baca Quran habis satu ayat, di situ berarti Nabi berhenti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Harusnya dosa tidak, tapi tidak pas berhentinya. Karena Nabi berhentinya, kalau kita berhenti di amr dapat pahala kita. Pahala ikut Nabi. Karena Nabi wakafnya di situ. Ya, enggak salah enggak orang yang baca berhenti di min amrin salam, enggak. Illal ladzina amanu wa amilus solihati illa, enggak salah. Hanya enggak dapat dia pahala meniru Nabi. Ittiba'ur rasul tadi itu. Ya, enggak sempurna caranya. Oke. Jadi tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul luquf. Artinya berarti di sini bacaannya harus pas hurufnya ya Ustaz ya. Gunnahnya, panjang pendeknya, dengungnya, gunnahnya harus pas ya. Iya. Madnya apa madnya? Panjang pendeknya juga harus pas. Ada satu kali pertemuan, ada beberapa ulama beda pendapat. Mana yang harus kita dahulukan nih terkait membaca Quran? Kita kan sedang kampanye agar makin banyak orang yang mau baca Quran. Yang mana yang kita dulukan? Yang penting baca biarlah salah dikit-dikit, tapi semua galau-galau baca tidak merasa kesulitan membaca Quran itu. Atau baru nak baca, yang salah dipeloi, yang salah dibenari, yang salah dikoreksi.
Sudahannya orang baru nak mulai jadi malas gitu. Yang mana nih gitu? Jawabannya yang mana? Dua-duanya tergantung. Maaf. Itu namanya nanti fikih timbang-timbang. Fikih muazanat namanya. Kalau orang itu nampaknya bahwa kalau dia tidak paham, mungkin dia sudah apa? Orangnya tidak paham gitu, suruh baca dia pengen cepat-cepat tulah. Kalau kita koreksi, mogok dia, ngejam dia, balik dah mau lagi datang. Jangan berguyur. Tapi intinya tetap ini hanya masalah caranya harus pelan-pelan. Tetap ini tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqufnya benar, ya. Tahu dia huruf ha mana, ya. Pokoknya belajar lagi. Ha, kha. Ya tak? Ayo Ustaz nih macam katik gawe baik. Balik tadi ke hadis yang kedua tadi, man saghalahul Quran, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, sibuk dia. Al. Ada yang tapi gitu, tidak mantul, ya. Alhamdulillahi rabbil gitu kan, pokoknya capek baca di tahap awal itu kan. Nah, kata Nabi, man saghalahul Quran tadi, ya, Allah akan berikan untuk dia lebih dari yang dia minta. Jadi kalau kita baca ngulang-ulang, ngejo-ngejo, payah gitu. Jangan berhenti. Ingat hadis tadi itu, Iqra, oh iya, ingat man saghalahul Quran, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, Allah akan beri lebih daripada yang dia minta. Ya, subhanallah. Nah, yang ketiga, jadi ini urut-urutannya nih ya. Satu, baca secara letterlek apa adanya. Kalau ini baca dengan memenuhi ketentuan tadi tajwid. Mulailah berguyur, ya tak? Jangan galau-galaunya juga. Mat nyobai dulu. Panjang pendek nyobai dulu. Ya tak lah, tahu lah bisa panjang pendek. Baru misal masuk ke dengungnya. Tak usah pakai nama. Kita dulu jero belajar baca Quran tu karena alangkah banyaknya namanya. Ini idgham bi gunah, ini idgham bila gunah, ini iklab, ini ikhfa, ini idhar, ini ampun sudah hanya sibuk kita ngapal ini namanya apa gitu. Tapi cara bacanya sudahnya tidak benar-benar karena sibuk ngurus namanya tadi itu. Oke. Nah, yang ketiga dalam Al-Quran membaca itu pakai kata ini, tilawah. Ya, tilawah. Utslu, tala, yatslu, tilawatan. Ini sama artinya baca juga. Ya, sama ini artinya baca juga. Dalam surat. Nah, tapi artinya ini yang dimaksud ini kata dasar maknanya apa? Ya. Dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Tala itu punya dua makna. Ya. Satu, tala itu orbit. Yang kedua, tala itu, jadi tala itu garis edar. Yang kedua, kalau di ayat itu wal qamari, ya, idza talaha, dan ketika bulan dia berada di garis edarnya. Satu maknanya gitu. Tapi makna yang lain, jadi kalau tala yatslu tilwan itu garis edar orbit. Tapi kalau tala yatslu tilawatan itu artinya mengikuti, tidak pernah putus-putus. Mengikuti dan tidak pernah berpisah dari apa yang diikuti. Itu makna tilawah. Tala yatslu tilawatan. Makna katanya itu.
mengikuti dan tidak dia meninggalkan atau lepas dari apa yang dia ikuti, tidak pernah terputus sekalipun, dia ikut terus gitu. Itulah yang dimaksud wal qamari, dan ketika bulan idza talaha, dia terus mengikuti matahari, tidak pernah berhenti bulan mengikuti matahari, tidak pernah, selalu. Sekali dia berhenti, tumburan tak hilang ke mana-mana dia, ya ditarik oleh yang lain, ya oleh bintang yang lain, hilang dari peredaran gitu. Nah, kalau tilawah maknanya 3. 1 baca, ya sama seperti ini, tapi artinya sudah membaca apa yang nampak, dibaca dengan cara yang baik. Tilawah, ya dibaca dengan cara yang baik. Lalu yang kedua, dipahami, karena makna tadi mengikuti, bukan hanya mulut setiap huruf diikuti dengan huruf berikutnya, tapi apa yang dibaca diikuti dengan mengerti apa yang dia baca gitu. Lalu tilawatan itu kan dia terus tidak berpisah gitu. Sehingga ulama kemudian juga menjelaskan yang ketiga tilawah itu adalah 1 baca, 2 pahami, yang ketiga amalkan. Maksud amalkan adalah kerjakan perintahnya. Ketika turun surat Al-Baqarah, saya cerita ya. Ketika turun surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Jadi ayat 120 kan Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, tidak akan pernah ridho sedikit pun, sekalipun tidak akan pernah ridho orang Yahudi itu, orang Nasrani itu kepada kamu, katanya, sampai kita mengikuti milah mereka. Milah itu bukan hanya agama, tapi juga gaya hidup, gaya bicara, gaya budaya kerja dan sebagainya gitu, sistem ekonominya dan sebagainya, bukan hanya masalah keyakinan, ya. Nah, di ayat ini, ayat selanjutnya ayat 121 Allah bilang gini, alladzina atainahumul kitab, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, yatslunahu haqqa tilawatihi, kata Allah dalam ayat ini. Hendaklah dia, adapun orang yang diberi Allah Al-Quran, hendaklah dia membaca Al-Quran itu haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang benar, haqqa. Nah, ada beberapa cerita nih tentang ini. Umar bin Khattab, kalau dia lagi baca Quran, misal kita baca surat tadi ya, surat Al-Bayyinah tadi itu ya. Pas di ayat yang ke-6 ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Umar bin Khattab setiap dia mendengar, ketika dibaca atau ketika dia mendengar bacaan Al-Quran cerita tentang neraka, maka dia akan berhenti dan dia istighfar mohon ampun kepada Allah, minta agar dijauhkan dari neraka itu. Dan Umar setiap ketemu ayat-ayat tentang surga, dia berhenti dan dia minta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Itu Umar. Misal sambungan ayat itu kan, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatu tajri min tahtihal jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Ayat itu kalau Umar ketemu ayat tentang surga, maka dia akan berhenti, dia akan doa, ya Allah, masukkan hamba dalam surga. Umar kalau baca sabbihisma rabbikal a'la atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu bertasbih, kau bertasbih. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baik hakim? Bala, ada yang baca begitu. Ya, dia jawab. Jadi, kenapa? Kemudian ditanya, kenapa kau setiap membaca ayat-ayat tentang surga, baca doa berhenti minta agar Allah memasukkan dia yadkhulul jannah, dalam tadkhulul jannah, masukkan dia dalam jannah, surganya Allah. Kalau ketemu ayat neraka dia berhenti minta berlindung, dijauhkan dari azab neraka, wa qina adzabannar. Ternyata karena ayat ini, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya Al-Qur'an, hendaklah dia membaca dengan bacaan yang benar-benarnya. Dia baca dan dia tahu artinya, maka kemudian dia langsung dia amalkan perintah ada isi dari bacaan itu. Ya. Nanti ada lagi misalnya Ibnu Mas'ud, nama sahabat Nabi ini. Ibnu Mas'ud ketika turun ayat ini, apa maksud yatslu di ayat ini? Ini innalladzina yatslunal kitaba haqqa tilawatih, ya. Apa maksud yatslu ayat ini? Kata Ibnu Mas'ud, maksudnya adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ibnu Abbas, Sayyidul Mufassirin, penghulunya para mufassirin, ketika ditanya apa maksud ayat ini, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu, membaca dengan bacaan yang sebenarnya, kata beliau, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi bukan hanya sekedar berhenti tilawah, itu tidak hanya berhenti di sini. Tapi tilawah itu dia baca, dia pahami, dikerjakan. Itu maksud tala yatslu tilawatan. Maka kalau ada musabaqah tilawatil Quran, musabaqah perlombaan dulu-duluan tilawah, berarti bukan hanya membaca itu. Berarti yang juara 1 MTQ berarti dia orang yang paling paham, paling jauh pada baca, paham arti, orang yang paling mengamalkan. Harusnya begitu. Ya. Makanya sampai ada yang ngomong, yuk kita ganti kata ada sebagian ulama, jangan pakai nama MTQ gitu. Bukan musabaqah tilawatil Quran. Ganti jadi musabaqah qiraatil Quran gitu. Yang ini baik katanya. Jangan pakai kata ikra, jangan pakai kata tilawah, karena makna tilawah baca, paham, amalkan. Ya. Tilawatan, ikut terus dia. Apa yang dimaksud ayat itu dia ikuti. Bunyinya dia ikuti, maknanya dia ikuti, pesan-pesannya dia ikuti, jadi amal gitu. Oke. Nah, apa maksud saya cerita ini? Apa maksud saya cerita ini? Balik, jadi tadi kalau kita balik ke pekan lalu, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti Nabi. Nabi itu begini rupanya cara Nabi berhubungan dengan Al-Quran itu. Dia ikra, dia tartil, dan juga dia tilawatan. Makanya kalau dalam kajian-kajian yang lain, Bang Ayu semua, ya, ini saya cerita dalam kajian yang lain. Ada kitab tentang Ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Lalu bagian yang pada bab ketiga atau keempat itu cerita tentang al-muqtadayat al-iman bil Quran. Apa konsekuensi kalau seorang mengaku beriman kepada Al-Quran, gitu. Maka dalam bab-bab itu kita akan ketemu dalam kitab-kitab yang cerita iman kepada Al-Quran itu, ya.
Maka kalau ada kata, oh apa kewajiban iman kepada Al-Quran itu? Satu, baca. Gitu kan? Oh yang kedua apa? Pahami. Yang ketiga apa? Oh, amalkan. Ada lagi yang lain, hafalkan. Ada lagi yang lain, sampaikan pada orang lain. Gitu. Karena emang ini lahir dari kata tilawah tadi nih. Talayatlu tilawah. Baca, habis baca ikuti lagi terus, paham. Sudah paham baca, ikuti lagi. Oh harus dikerjakan. Sudah dikerjakan, oh hafalah supaya jangan lupa, hafal. Oh sudah paham, hafal. Sampaikan ke orang lain agar jangan berhenti di aku baik, tapi orang lain juga tahu, sampaikan lagi gitu. Ajarkan terus berputar gitu. Jadi kalau bab al-muqtadayat al-iman bil Quran lahir itu sampai ada 13T kalau kata guru saya itu. Tidak hanya tilawah, tafahum, ya, tidak hanya tahfiz gitu. Tapi juga tabligh dan seterusnya nanti, tapi juga lebih banyak dari itu. Hanya yang sederhananya ini saja. Ini sederhananya. Dengan memaknai, memahami apa makna dari setiap kata baco, kata yang baco dipakai dalam Al-Quran, nah, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau balik tadi ke hadis man saghalahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu, siapa yang disibukkan dirinya dengan Al-Quran, ya, dari dia lebih sibuk bersama Al-Quran itu daripada berzikir dan memanjatkan doa, atau itu kata Nabi SAW, Allah akan berikan kepada dia atau afdal, yang lebih afdal daripada yang dia sa'ilin, yang dia minta. Maksudnya bukan hanya sibuk baca berarti kalau begitu. Bukan hanya tadi kita iri lah hasada illa fisnatain, bukan hanya iri karena dia baca, beda. Artinya kita iri, oh dia baca, kita juga kemudian pahami apa yang kita baca, kemudian kita coba amalkan. Selama ini kita kan begitu tadabbur dalam kerangka membaca dan memahami apa yang kita baca itu dalam sholat. Sekarang, ayo, dalilnya kuat sekali bahwa dia tidak berhenti di paham baik. Kita berminggu-minggu baca, paham, ngerti dikit-dikit walaupun belum utuh juga. Karena makna dari Al-Quran ini sangat luas dan dalam. Tapi setidaknya apa yang kita pahami itu kerja. Mulai sekarang kerjakan. Oh, surat Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita. Surat apa Ar-Ra'aita itu? Ar-Ra'aita. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'al yatima la yahuddu ala ta'ami al-ma'un. Bukankah kamu sudah melihat ara'aita alladzi yukadzibu biddin, orang yang selalu kan yukadzibu gitu dah. Kita sudah pelajari itu kan? Misal nih contoh. Bukankah kamu sudah melihat orang yang ara'aita alladzi yukadzibu biddin, misal gini nih. Bukankah kamu sudah melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kita kan sudah pelajari maksud mendustakan di sini. Dusta itu bukan mengingkari, dusta itu artinya tahu tapi tidak dikerjakan. Itu satu. Yang kedua, yukadzibu ini artinya bukan sekali baik berulang, bukan sekali baik dia kerjakan. Karena ada tasdid berarti dia berulang-ulang mendustakannya. Oh, yukadzibu ini artinya dia fi'il mudhari. Hari ini dia berdusta, besok dia berdusta, lusa dia berdusta, terus dia berdusta gitu. Maka tahukah kamu siapa orang yang selalu berdusta dalam agamanya ini, hari ini, besok, lusa, seterusnya, kata Allah. Mereka itu adalah fadzalikal ladzi ya'du, orang-orang yang
menghardik, tidak memperhatikan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jangankan beri makan, ngajak orang ngasih makan beda galak dia. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, ya yukadzibu biddin. Oh, kita hafal nih. Berarti kalau kita tidak memperhatikan anak yatim, maka status kita selalu dianggap ada anak yatim di sekitar kita, tidak kita beri perhatian, maka status kita selalu jadi yukadzibu. Ya, yukadzibu ini tahu tapi diingkari. Yukadzibu ini berarti berulang-ulang. Yukadzibu ini berarti fi'il mudhari', hari ini, besok, lusa, seterusnya selalu berdusta gitu. Berarti kita dianggap berdosa terus, walaupun kita sholat, walaupun kita sedekah, walaupun kita baca Quran. Tapi kalau kita tidak nengok, tidak memperhatikan anak yatim, dan nolong orang miskin, gitu, maka mengamal, oh iya ya, itu artinya. Sekarang ketemu anak yatim, apa yang dilakukan Nabi biasanya? Nabi usap-usap kepalanya. Ketemu anak yatim, senyum, dia senangkan. Tidak bisa ngasih 2.000, kasih 1.000. Tidak bisa ngasih nasi bungkus, kasih kue. Tidak bisa kasih kue, kasih air botol, misal gitu. Pokoknya bikin dia senang. Tidak bisa membantu setahun sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, tidak bisa 3 bulan sekali. Terus, tapi yang penting dalam hati kita tahu itu anak yatim dan saya akan bantu sesuai kemampuan saya akan perhatian. Saya akan selalu perhatikan dia, tidak hanya dengan fisik, tidak hanya dengan materi, tapi juga dengan tadi yang imateri, maksudnya ya perhatian, senyuman, ungkapan kasih sayang, gitu. Ya, tegur dia dan sebagainya. Oh, begitu tuh cara Umar bin Khattab, begitu cara sahabat berjalan bersama Quran. Itu sebabnya nanti keluar hadis Nabi bilang begini, khairul qurun fi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kata Nabi. Sebaik-baik zaman sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir kagak kiamat, sebaik-baik zaman itu zaman aku, kata Nabi SAW. Lalu sumalladzina yalunahum, kemudian zaman sesudahku, maksudnya zaman sahabat. Sumalladzina yalunahum, zaman orang yang mengikutinya lagi, zaman sesudah itu lagi, zaman tabi'in. Ya. Jadi 3 zaman yang disebut, 3 masa yang disebut oleh Nabi sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman. Zaman Nabi masih hidup, zaman para sahabat yang pernah bertemu dengan para Nabi, lalu zaman orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi, yaitu tabi'in. Kenapa? Apa rahasianya? Allah sebut dalam surat Ali Imran. Ya, mereka orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga mereka, Allah kan bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 100 berapa itu Ali Imran ya? 102 atau 103? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, gitu. Kamu, Allah memuji Nabi dan para sahabatnya, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat yang pernah ada di bumi ini. Kenapa kamu sebaik-baik umat? Karena kamu ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan untuk mengajak berbuat yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Maksudnya dari ini, maksudnya apa yang diajari, apa yang dia baca, apa yang dia pahami, dia kerjakan. Al-Ma'un tadi itu, coba. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, maka sungguh celaka, binasa orang yang selalu salat. Siapa itu? Musallin. Orang yang selalu salat itu artinya bukan orang yang sekali-sekali salat, tak? Musallin karena ada tasdid di huruf musall, dalnya, lamnya itu ada tasdid, itu artinya orang yang selalu salat. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salatnya karena ingin ditengok orang, walladzina hum yuraun wa yamnauna
dan dia tidak mau memberi apa tuh? Wa yamna'unal ma'un. Kalau ada tetangganya minjam al-ma'un tidak membagi. Apa masih ingat al-ma'un artinya? Iya loket, tapi al-ma'un itu apa? Yang sepele. Timbul di rumahku, jangan timbul lah kalau payah. Api, korek api hilang misal itu kan, nak nyalai masih pakai korek gini nyala api. Ya misal ya, korek api hilang, minjam ke tetangga. Garam aku habis lagi masak tanggungan kalau beli, alangkah jauh minta sedikit sesendok gitu. Tidak mau bagi, itu ma'un namanya. Ya kan? Tetangga lagi makan tiba-tiba piringnya pecah siko, sementara tamu banyak, kurang dia minjam ke rumah kita, boleh minjam piring siko sama sudu sama sendok siko gitu. Aida punya misal gitu. Karena takut hilang, takut rusak, dak kita bagi al-ma'un. Ya dak. Itu yang dinamakan diamalkan. Jadi kenapa lahir generasi hebat sepanjang sejarah manusia? Kuncinya di sini. Tilawah. Maksud tilawah bukan sekedar baca, dia cari tahu artinya, dia mulai kerjakan sesuai dengan apa yang dia bisa. Ya. Kita lagi belajar, misalnya laki-laki nih, salat, perintahnya salat berjamaah. Jangan salat tidak berjamaah gitu. Karena memang perintahnya selalu pakai kalimat jamak, kan? Iya, karena abudu hanya kepadamu kami sama-sama beribadah. Gitu. Ya. Semua kalimatnya jamak. Ihdina, ya Allah tunjuki kami siratal mustaqim. Jamak juga. Gitu. Jadi, laki-laki kata Nabi salatnya berjamaah di mana? Di masjid. Ayo, amalkan sekarang. Ya Allah, kita banyak salah, astagfirullahaladzim. Setiap baca aqimis shalah, misal gitu ya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Ya Allah, saya belum sempurna mengerjakan salat, astagfirullah, maafkan hamba ya Allah. Ya Allah, saya masih tidak teratur, tidak tertib, bayar zakat tidak saya hitung nian. Tidak saya keluarkan zakat harta saya, cuma bayar zakat fitrah baik, misal gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Ya, itu yang namanya dibaca, dipahami dan dikerjakan. Dan ingat, itulah rahasia lahirnya orang-orang hebat tadi itu. Dalam sirah, Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah 10 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Anaknya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, dia menghafal surat Al-Baqarah 10 tahun. Memang banyak Al-Baqarah itu. Berapa halaman itu? 2 juz setengah, 48 halaman. Memang banyak halamannya. Anak-anak penghafal Quran 1 halaman 1 hari. Berarti kalau 48 halaman cukup paling lama 2 bulan. Misal gitu ya. Lah ini Umar bin Khattab 12 tahun. Padahal Umar orang hebat. Abdullah ibnu Umar anaknya juga orang hebat kata Nabi. 10 tahun. Lalu ada orang yang ngomong, bengak dia. Hafal Quran beda bisa kalah misalnya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya Umar tidak beranjak ke surat yang baru, ke hafalan yang baru. Jadi kata dalam penjelasan sirah itu, setiap 10 ayat dipelajari, dibaca, diamalkan. Kalau sudah dibaca, paham, diamalkan, baru pindah ke ayat berikutnya. Makanya tadi jadi 10 tahun, jadi 12 tahun. Nah kita pun ayo berguyur. Hari ini aku nak baca apa ya? Kulhu Trikul kan. Apa pesannya nih kan? Apa pesannya? Ya Allah.
Dan itu yang insya Allah kita lakukan ya setiap kita berjumpa di majelis tadabbur Quran ini insya Allah. Jadi Abang Ayu yang dirahmati Allah, ini masih dalam kerangka mengikuti Nabi, ya. Dan beginilah cara yang diinginkan Allah dan dilakukan kemudian oleh Nabi ketika berhubungan dengan Al-Quran itu. Ya, tidak hanya sekedar baca secara bentuk hurufnya itu, tapi dibaca juga dipenuhi hak-hak setiap huruf itu. Kemudian dibaca, dipahami, dikerjakan. Terakhir, kalau tidak ngerjakan ini macam mana? Gitu. Makanya dalam surat Al-Furqan, seingat saya 28 ya, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasul, dan berkata Nabi, berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dia sudah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa maksud orang yang meninggalkan Al-Quran itu? Apakah orang yang diletak Qurannya di rumah lalu dia pergi gitu? Nggak balik-balik lagi, dah. Kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan, termasuk orang yang meninggalkan Quran itu orang yang punya Quran tapi tidak dibaca. Itu orang berarti dia hijrah dari Al-Quran. Dia baca tapi tidak pernah elok-elok bacanya, dari dulu sampai zaman bengen sampai zaman apa nih? Yo, nyebut ain tetaplah a, tetaplah salah, nyebut hak tetaplah salah gitu. Itu jangan. Harus ada kemajuan, paling tidak usahanya ada. Gitu kan? Itu berarti dia baca tapi dia baca baik, tidak memperbaiki, terus baca yang salah dia terus ulang-ulang saja, tidak dia perbaiki, bisa termasuk mahjura itu. Atau sudah baca tidak dia pahami, dia sudah benar hurufnya tapi dia tahu apa yang dia baca, katanya itu juga termasuk mahjura. Kalau lihat buku tafsir ketika menerjemahkan ayat ini hampir sama penjelasannya begitu. Hampir semua tafsir, oh dia baca tapi tidak dia pahami, mahjura. Dia sudah paham tapi tidak dikerjakan, mahjura, hijrah dia dari Quran. Nah kita yuk sekarang saya mengajak diri saya dan kita sama-sama ya. Yuk kita tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran ini, interaksi kita dengan Al-Quran. Di bulan Maulid ini tidak hanya kita mendengar cerita tentang kelahiran Nabi, tapi yang paling salah satunya yang utama meningkatkan hubungan dengan Al-Quran, karena Nabi diutus itu untuk menyampaikan Al-Quran. Nabi ini diutus untuk menyampaikan Al-Quran. Hari-hari Nabi adalah menerima wahyu lalu disampaikan lagi dan memastikan apa yang disampaikan itu dikerjakan dengan baik, Al-Quran. Makanya ada orang yang bilang, ulama yang bilang, siapa yang beriman kepada Allah tadi, maka dia dekat dengan Al-Quran. Siapa yang beriman kepada Rasul, maka dia kerjakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, jadi kita dekat dengan Al-Quran itu tanda bahwa kita beriman, tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda juga kita ingin dapat syafaat di alam kubur nanti, ingin dapat syafaat di padang mahsyar nanti, ingin dapat syafaat di hari perhitungan nanti ya, yaumul hisab. Termasuk ingin dapat pertolongan di yaumul mizan ketika amal kita ini ditimbang. Demikian Abang Ayu semuanya pesannya, mudah-mudahan bisa dipahami, tidak banyak ya. Intinya ini 3 nih. Ya. Jangan berhenti dibaca, jangan berhenti diikra, jangan berhenti ditartil, tapi lanjutkan dengan tilawah. Baca, paham, amal. Kalau memastikan yang paling dekat nih, memastikan yang paling dekat, di rumah ada Quran, alhamdulillah ada. Untuk ini bisa paham berarti di rumah harus ada terjemah Al-Quran.
Lebih elok lagi tafsir Al-Quran, silakan. Berarti kita sudah masuk nih tilawatan. Oh, kita buka HP ada terjemahnya, tilawatan. Oh, buka HP ada tafsirnya, tilawatan. Oh, buka HP aduh ceramah tafsir Al-Quran, tilawatan. Jadi terus pakai ya. Lalu mulai guyur-guyur lah diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 tidak. Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, yang kasih sayangnya sangat banyak dan kasih sayangnya tidak pernah putus-putus. Maka dengan baca bismillah pun kita kemudian, saya harus berbuat baik terus sama orang. Orang harus nengok saya itu menyenangkan. Saya harus mengasihi dengan sesama. Kan itu amalnya. Ya tak? Oh, kata Allah dalam Al-Quran, setiap orang akan meninggal, akan wafat, akan mati, maka dia persiapkan diri dengan baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah demikian Abang Ayu, keluarga semua yang kami sayangi, semoga Allah berkahi kita. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Quran. Allahumma yassir umurana li tilawatil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca Al-Quran. Allahumma yassir umurana li fahmil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami memahami Al-Quran. Allahumma yassir umurana li amalil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.